mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Detik-detik Miss Hilgers dan Eliano Render sumpah WNI di KBRI Belanda. Chairul Ridwan dan Kevin Dix beri sinyal kuat bakal gabung timnas Indonesia. Malaysia kembali berulah, kini sindir sebutan King Indo. Sintayong sarankan Indra Syafri naturalisasi pemain bertahan untuk timnas U20. Jepang tiba-tiba sebut timnas Indonesia tim lemah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong menyarankan Indra Syafri untuk menaturalisasi pemain bertahan untuk menambah rapuhnya lini belakang timnas Indonesia U20. Menurutnya hal tersebut wajib segera diperbaiki jika ingin dapat bersaing di Piala Asia U20 2025. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U20 sudah berencana proses WNI tim Gapens, Dior Mark, dan juga Kaya Simons. Saat ini ketika pemain itu sedang disiapkan berkas-berkasnya agar bisa segera diproses. Kabar itu pun disambut baik oleh Sintayong. Sebab menurut Sintayong, timnas Indonesia U20 membutuhkan pemain tambahan untuk Piala Asia U20 2025. Menurutnya timnas Indonesia U20 bisa fokus memilih pemain untuk memperkuat barisan pertahanan karena akan menghadapi lawan yang punya kualitas di Piala Asia U20 2025. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan. Pastinya dibutuhkan pemain yang tubuhnya tinggi, kata Sintayong. Jadi sekarang harapannya semoga saran Sintayong didengar oleh pihak kepelatihan Indra Syafri. Lebih lanjut, pelatih asal Korsel itu mengatakan pemain naturalisasi juga harus punya kondisi fisik yang sangat bagus. Tujuannya agar pemain tersebut bisa menjadi pembeda dalam timnas Indonesia U20. Jika semua itu bisa terwujud, maka timnas Indonesia U20 siap bersaing di Piala Asia U20 2025. Salah satu masyarakat Malaysia dengan akun OneFootball M melemparkan sindiran kepada timnas Indonesia baru-baru ini. Akun ini mengatakan percuma timnas Indonesia sering disematkan kata King tapi tak pernah juara Piala AFF. Segera diketahui, netizen Indonesia di media sosial kerap menyebut timnas Indonesia sebagai King Indo tiap kali mendapatkan hasil positif. Tak ada gunanya dipanggil King jika trofi yang paling mudah yakni Piala AFF belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya. Singapura emang hebat, kata akun OneFootball M. Tweet di atas pun mendapatkan sindiran dari netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang menilai fokus Malaysia hanya di Piala AFF saja. Memang sepatutnya level kalian ya Piala AFF saja, kata netizen Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia menatap mimpi yang lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bermimpi membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, meski tahu tak akan mudah untuk menggapainya. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan memberikan yang terbaik, impian Anda bisa menjadi kenyataan, kata Sintayong. Timnas Indonesia mengoleksi 2 angka dari 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raihan poin itu pun masih menjaga peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 mendatang. Dua pemain keturunan Indonesia yakni Miss Hilgers dan Eliano Render akhirnya menjalani sumpah WNI hari ini, tepatnya pada Senin 30 September 2024. Keduanya tidak datang ke Indonesia, melainkan sumpah WNI di Belanda. Beberapa perwakilan dari tanah air yang berperan dalam prosesi naturalisasi calon pemain timnas Indonesia itu adalah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Dirjen AHU yakni Cahyo Rahadian Muzhar. Kemudian prosesi itu disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Belanda, yakni Mayer Vas. Adapun perwakilan PSSI kemungkinan akan diwakili oleh salah satu anggota Exco PSSI, yakni Arya Sinolingga. Kemenkumham diwakili oleh Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar, dan disaksikan Dubes RI untuk Belanda, Maya Sraf, serta perwakilan PSSI yang diwakili oleh Arya Sinolingga, kata PSSI di forum media. Adapun lokasi sumpah nantinya akan berlangsung di Auditorium Kedutaan Besar ataupun Kedubes RI di Den Haag, Belanda.
tepatnya di Jalan Tobias Arselan nomor 8. Diketahui proses itu akan berlangsung sekitar jam 15.00 waktu setempat, atau jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah resmi disumpah, Miss Hilgers dan Elin Renders akan membuat paspor Indonesia dan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu mereka diminta untuk menyerahkan dokumen perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB ke PSSI. Kevin Dix dan Jairo Ridwell menjadi dua pemain yang berpotensi menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024 mendatang. Ya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membuka kemungkinan ada pemain keturunan tambahan yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Namun ia tak berani mengumbar janji, sebab segala sesuatunya masih diperbincangkan. Jika semuanya berjalan lancar, barulah diungkap siapa sosok pemain yang dimaksud. Nama-nama ini emang agak berat untuk naturalisasi, karena masih dalam proses. Akan tetapi ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 pemain tambahan, kata Arya Sinulinga. Paling enggak, kalau dia kita proses Oktober 2024, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain, lanjut Arya Sinulinga. Jika di atas benar adanya siapa 2 pemain yang dimaksud. Di channel YouTube-nya Yusa Nugraha menyebut ada 5 pemain yang akan proses WNI. Mereka adalah Jairo Ridwell, Kevin Dix, Pascal Struijk, Ole Romeni, dan juga Emiliano Jonathan. Dari 5 nama di atas, nama Jairo Ridwell dan juga Kevin Dix disebut-sebut lebih dulu. Apakah ini fakta keduanya yang akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024 mendatang? Nama pertama adalah Jairo Ridwell. Saya sudah bahas di channel YouTube saya. Ada bocoran dari teman saya bahwa Jairo Ridwell positif untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Yusa Nugraha. Pemain selanjutnya yang sangat potensial membela timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Dia pernah saya wawancara tahun 2020. Saat itu saya bertanya apakah dia tertarik membela timnas Indonesia. Kevin Dix pun berkata terbuka membela timnas Indonesia. Lanjut Yusa Nugraha. Tenaga keduanya dibutuhkan timnas Indonesia untuk memburu tiket Piala Dunia 2026. Pintu masuk Piala Dunia 2026 semakin dekat jika Kevin Dix dan juga Jairo Ridwell resmi diizinkan membela timnas Indonesia. Media asal Jepang yakni Corli.jp memuat propaganda keras jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pemberitaannya, media tersebut membandingkan bagaimana kekuatan dari tim-tim yang berada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Jepang tersebut menulis jika timnas Jepang adalah senior dari tim-tim lain di grup C. Tak ayal, mereka berhasil memimpin klasemen sementara dengan perolehan 6 poin yang didapatkan setelah menggasak Cina dan juga Bahrain. Jepang, senior sepak bola Asia, menunjukkan reputasinya dengan mengagumkan. Mereka memperoleh 6 poin dari 2 pertandingan, dengan selisih gol 12. Mereka mengalahkan tim lain dengan kemampuan mereka, tulis media Jepang Corli.jp. Lebih lanjut, media Jepang itu juga menyoroti hasil pesaing-pesaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun yang membuat sedikit geram, media tersebut menyebutkan jika timnas Indonesia adalah tim yang sangat lemah. Sebaliknya, Arab Saudi bermain imbang melawan Indonesia yang lemah di pertandingan pertama, namun mengalahkan Cina di pertandingan kedua untuk mempertahankan posisi kedua dengan 4 poin, tulis Corli.jp. Namun meski begitu, media tersebut tetap memuji bagaimana kiprah timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Jepang ini terkejut dengan 2 hasil imbang yang diraih oleh skuad Garuda atas Arab Saudi dan juga Australia, yang membuat Jair Zesk dan kolega duduk di posisi keempat sementara. Indonesia berada di peringkat keempat dengan perolehan 2 poin, yang merupakan hasil mengejutkan lainnya, jelas media Jepang Corli.jp. Terlepas dari itu, pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Pada matchday ketiga dan juga keempat ini, Jepang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sebaliknya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan juga Cina. Laga Indonesia versus Jepang sendiri baru akan digelar pada bulan November 2024 nanti. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitas asli timnas Indonesia dan membungkam media Jepang Corli.jp.
karena telah menyebut Indonesia adalah tim yang sangat lemah. Menarik untuk terus menyaksikan dan mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih 3 poin saat menghadapi timnas Jepang di kandang sendiri. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion GBK. Hal itu tentu akan menjadi modal yang sangat bagus bagi pasukan Shin Taeyong dan kolega.